Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Chelsea Gialova dari kelas 8 KIN. Kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun 2020-2021. Materinya yang pertama ada teks berita, yang kedua teks iklan, poster, dan slogan, yang ketiga teks puisi, dan keempat teks literasi. Teks berita. Pengertian berita yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian maupun peristiwa yang hangat. Struktur teks berita yaitu judul berita, kepala yaitu paragraf pembuka yang memuat intisari berita paling menarik berisi poin adik Simba. Lalu tubuh isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Dan terakhir ekor adalah penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang tujuan. Unsur berita adik Simba: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan ini salah satu contoh kutipan teksnya. Langkah-langkah menyimpulkan berita: menyimak atau membaca berita, mencatat pokok adik Simba, menyimak kembali dengan lengkap dan ringkas berdasarkan pokok-pokok adik Simba. Hal yang diperhatikan saat menerima berita: yang pertama, hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Kedua, perhatikan link. Ketiga, periksa fakta. Dan keempat, periksa foto. Jenis media berita: majalah, televisi, koran, internet, dan radio. Kaidah kebahasaan. 1. Penggunaan bahasa baku, contoh apotek dan atlet. 2. Penggunaan kalimat langsung, contohnya panas sekali cuaca hari ini. 3. Penggunaan kata kerja mental, contoh memikirkan, membayangkan. 4. Konjungsi temporal, contoh kemudian, ketika. 5. Keterangan waktu, contohnya kemarin, sekarang. Teks iklan, poster, dan slogan. Pengertian iklan, poster, dan slogan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberitahu halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster juga mengandalkan gambar dan kata-kata. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pegangan hidup, prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Contoh iklan, poster, dan slogan. Perbedaan iklan, poster, dan slogan. Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan menggunakan kata-kata. Poster mengutamakan kata-kata dan juga gambar. Selain itu, poster biasanya dipajang di tempat umum. Unsur pembentuk iklan. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif, penyediaan dana dari pemasang suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dihendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Unsur-unsur poster dan slogan. Poster bahasanya menarik dan jelas, warna, ukuran, jenis huruf harus jelas, memiliki slogan ataupun logo. Slogan, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat, disajikan dalam bentuk frasa, kalawasa, kalimat, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Klasifikasi iklan strategis atau tempat digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Iklan taktis atau waktu dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon, dan iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Iklan keluasan ruang, yaitu ada iklan baris, iklan kolom, iklan advertorial, iklan display. Tujuan atau fungsi iklan. Yang pertama ada fungsi informasional atau kelebihan. Yang kedua fungsi transformasional atau efek. Teks puisi. Pengertian puisi yaitu puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata yang indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan. Unsur akhir. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Hal ini berhubungan dengan pengaturan baris yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik.
Diksi pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi terkesan lebih sedikit dari karya sastra lainnya, namun memiliki makna yang mendalam. Imaji kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penyair. Gaya bahasa, penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang memancarkan banyak makna. Gaya bahasa disebut juga majas. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Rima atau irama, persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir. Unsur batin. Tema atau makna yaitu hal yang paling dalam pada sebuah puisi. Tema atau makna ini dapat menjadikan puisi memiliki kesan dan arti mendalam bagi penulis atau pembacanya. Rasa. Rasa adalah sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berbeda dalam puisi. Rasa biasanya berkaitan erat dengan kondisi sosial dan juga psikolog penyair. Nada. Nada adalah suara dan sikap yang diungkapkan oleh penyair kepada pembaca. Amanat adalah sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair dengan melalui kata-kata. Jenis puisi. Puisi lama. 1. Mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. 2. Pantun. Pantun yaitu puisi bersifat bersajak ABAB atau AAA yang terdiri 4 baris dalam tiap bait dengan 8-12 suku kata. Baris 1-2 dinamakan sampiran dan 3-4 dinamakan isi. 3. Syair yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait, bersajak AAA dan berisi nasihat atau cerita. Jenis puisi baru yaitu himne. Himne adalah puisi pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Elegi yaitu puisi tentang kesedihan. Hal penting dalam membaca puisi yaitu pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur, volume suara, kelancaran, dan kecepatan. Dan ini adalah salah satu contoh puisinya. Teks literasi. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah penggunaan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contohnya buku cerita anak, novel, komik, dongeng, dan cerita pendek. Dan non-fiksi adalah menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Contohnya yaitu buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah. Pengertian glosarium, indeks, dan sinopsis. Glosarium yaitu terdiri dari kata-kata yang sulit digunakan dalam setiap bab atau pelajaran dan disertai dengan artinya. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat. Dan sinopsis merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari buku, film, atau pementasan dari awal hingga akhir. Kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis buku tersebut. Fungsi kata pengantar untuk mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah. Dan daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis. Fungsi daftar isi untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku. Dan ini contoh indeks, daftar isi, glosarium, dan kata pengantar. Daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Dan fungsi daftar pustaka digunakan untuk sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Dan ini adalah contoh daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.